Halo semua, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia. Kali ini saya mau berbagi pengalaman ketika menggunakan ban FDR Spartak tipe alias non-tubeless alias ban yang masih menggunakan ban dalam. Di sini saya tidak akan mendetail sebuah produk, entah terbuat dari apa atau jenis bahannya apa, itu enggak sama sekali. Di sini saya cuma mau berbagi pengalaman ketika menggunakan ban FDR Spartak tipe di motor Matic. Nah, ketika saya menggunakan ban ini untuk melewati aspal kering, itu memang ban terasa nyaman, aman, daya cengkram juga baik, terus buat handling juga oke. Tetapi untuk aspal kering yang berkerikil atau berpasir itu memang sedikit agak lebih hati-hati, soalnya ban rawan terselip ya, rawan kepleset. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan ban ini di aspal kering yang bersih oke, tetapi aspal kering yang berkerikil atau berpasir itu harus lebih hati-hati lagi. Terus ketika melewati aspal basah itu memang daya cengkramnya bener-bener menurun drastis ya. Bahkan di atas kecepatan 60 itu ban udah bisa dirasakan kalau ban ini bisa tergelincir. Jadi alangkah amannya di saat musim hujan seperti ini atau di saat melewati aspal basah itu diusahakan kecepatannya di bawah 60 km per jam supaya lebih aman. Terus ketika melewati jalanan yang cor ataupun jalanan beton itu memang daya cengkram, daya kenyamanan, terus handling segala macam memang berkurang. Kalau untuk aspal kering tadi di angka 8, untuk melewati jalanan beton ataupun cor itu di angka 7. Karena memang dari segala sisi, dari segala lini itu memang berkurang. Apalagi jalan beton ataupun jalan cor yang basah, yang ketika dilewatinya di saat musim hujan itu memang lebih menurun lagi ketimbang kita melewati jalanan aspal yang basah. Itu aja sih dari pengalaman saya yang pernah saya alami ketika menggunakan ban FDR Spartak ini. Terus kalau untuk melewati jalan tanah, selama jalan itu masih kering ya masih aman, masih nyaman. Tetapi batas kecepatan maksimumnya itu di angka 70 km per jam. Di atas itu yang saya rasakan memang lebih ekstrim ya. Ban masih nyaman sebenarnya, cuman kita untuk mengontrolnya itu sulit. Rem juga ketika kita ngeremnya di mana, stopnya juga bakal melenceng jauh di mana. Jadi keamanannya itu lebih kurang sih. Tetapi untuk kenyamanannya, jalanan tanah yang rata itu cukup baik asalkan kecepatannya nggak melewati 70 km per jam. Nah, beda lagi ketika melewati jalanan tanah yang basah. Itu kecepatan maksimalnya berapa ya? Mungkin 40 km itu pun udah oleng, udah susah banget. Mungkin kecepatan maksimalnya di angka 30 km per jam lah untuk jalanan tanah liat yang basah. Karena ya ban ini memang tidak diperuntukkan untuk melewati jalanan tanah yang basah atau untuk off-road gitu-gitu enggak. Nah, kalau untuk melewati jalanan berbatu ataupun jalanan berlubang atau jalanan jelek lah ya, yang random gitu, ban ini lumayan oke juga karena dia bisa dikurangin tekanan anginnya. Berbeda dengan ban tubeless yang tekanan anginnya itu harus keras gitu, harus sesuai dengan prosedur gitu. Tetapi kalau untuk ban non tubeless itu kelebihannya tekanan anginnya bisa dikurangin. Jadi ketika melewati jalanan yang jelek itu ya nggak terlalu berlebihan lah getarannya gitu. Terlebih lagi settingan shocknya bagus, sesuai selera gitu. Ya aman aja, enak-enak aja. Walaupun jalanannya berbatu, berlubang gitu. Tetapi tetap harus diutamakan keamanan. Dan untuk ketahanannya saya juga belum tahu karena ini kali pertama saya menggunakan ban FDR Spartak non tubeless ya. Sebelumnya saya pernah menggunakan ban FDR Genji
yang tubeless. Dan ini kali pertama saya menggunakan FDR Spartak tube-tipe alias non tubeless. Jadi belum tahu tentang keawetan ban ini ketika digunakan sehari-hari di motor matic. Tetapi kalau dilihat dari website resminya itu untuk keawetannya angkanya tinggi ya. Tapi ya belum tahu. Mungkin itu aja sih video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.